Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah merupakan suatu perhitungan keuangan terhadap akun-akun yang telah menjadi pendapatan atau beban. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian adalah A. Agar setiap akun real, yaitu akun harta dan hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. B. Agar setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Nah, sehingga jurnal penyesuaian berfungsi untuk mengubah sedemikian rupa nilai akun sehingga neraca saldo memperlihatkan saldo sebenarnya dari harta, hutang, kewajiban, pendapatan, dan beban. Secara umum, akun-akun yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Pertama, beban dibayar di muka. Transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi. Misalnya, di jurnal umum atau di neraca saldo, tanda titik-titik ini kan jenis beban banyak. Ada sewa, ada gaji, ada asuransi, dan sebagainya. Jadi titik-titik ini adalah jenis bebannya. Dibayar di muka, kita ambil contoh misalnya asuransi dibayar di muka pada kas. Maka untuk ayat jurnal penyesuaian, jika ditinjau dari segi aktiva, maka akan menjadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi kalau terlihat dari sini, kalau misalnya di jurnal umum atau di neraca saldo, jika ditinjau dengan menggunakan metode harta, ya, atau metode aktiva, di sini misalnya asuransi dibayar di mukanya di debit, maka secara otomatis ayat jurnal penyesuaiannya berubah menjadi di kredit. Yang di debitnya apa? Yaitu beban asuransi. Ya. Jika beban dibayar di muka tersebut dicatat sebagai beban, maka akan terlihat di sini, dilihat di jurnal umum atau di neraca saldonya tertulis beban asuransi. Oh, berarti ini menunjukkan untuk penyelesaian jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya, beban asuransinya di kredit jadinya. Beban asuransi yang di debitnya apa? Asuransi dibayar di muka. Ya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban, ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contoh, penerimaan sewa diterima di muka secara tunai, premi asuransi yang diterima di muka oleh suatu perusahaan. Ya, contoh untuk pendapatan diterima di muka. Nah, untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian pada pendapatan diterima di muka itu ada dua metode. Metode hutang dan metode pendapatan. Apabila untuk menentukan apakah jurnal penyesuaian tersebut menggunakan metode hutang, bisa terlihat apabila di jurnal umum atau di neraca saldo, kita ambil contoh tadi ya, asuransi diterima di muka, ya. Jika di jurnal umum atau neraca saldo tertulis asuransi diterima di muka dicatat di kredit,
berarti menunjukkan bahwa jurnal penyesuaian ini menggunakan metode hutang. Sehingga bentuk ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP menjadi sewa diterima di muka asuransi diterima di muka menjadi pendapatan asuransi. Ini contohnya ya. Jadi titik-titik ini tadi sama halnya sudah dijelaskan dari awal, ini tergantung ke dalam jenisnya. Ya, kayak pendapatan tadi ada asuransi, ada sewa dan sebagainya. Kalau dicatat dengan menggunakan metode pendapatan, maka bisa terlihat apabila di jurnal umum atau di neraca saldo, ya, pendapatan asuransinya dicatat di kredit, maka bentuk ayat jurnal penyesuaiannya menjadi apa? Pendapatan asuransi pada asuransi diterima di muka. Jadi pendapatan asuransinya menjadi di debit. Ya, itu untuk AJP-nya. Kemudian piutang yang masih harus diterima. Yang ketiga, piutang yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui, tetapi belum dicatat karena belum diterima. Jadi sama piutang. Sehingga AJP-nya langsung aja di sini, nggak perlu pakai metode dan nggak perlu pakai proses. Piutang, misal di sini piutang usaha pada pendapatan usaha. Ya. Keempat, beban yang masih harus dibayar. Ya. Yaitu beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayar. Sehingga bentuk ayat jurnal penyesuaiannya menjadi, misalnya tadi beban asuransi ya, beban asuransi pada hutang asuransi. Kelima, penyusutan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam kegiatan normal akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Berkurangnya nilai aset tersebut merupakan beban yang harus dicatat. Jenis penyusutan aset tetap itu ada penyusutan aset tetap berwujud. Cara mencarinya, penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai residu. Nilai perolehan itu biasanya terjadi ketika pada saat melakukan pembelian peralatan tersebut. Karena yang mengalami penyusutan itu adalah peralatan. Jadi nilai perolehan itu adalah angka nilai dari peralatan yang ada di neraca saldo. Nilai residu merupakan nilai selama pengurangan masa penggunaan peralatan tersebut. Dibagi dengan usia ekonomis. Usia ekonomis ini lebih cenderung kepada berapa lama barang tersebut dipakai sejak pembelian awal. Sehingga bentuk ayat jurnal penyesuaiannya menjadi beban depresiasi, misalnya kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Berarti di sini beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. Kedua, penyusutan aset tetap tak berwujud. Contoh aset tetap tak berwujud itu seperti hak paten, ya, goodwill, dan sebagainya. Sehingga di AJP-nya beban amortisasi namanya. Jadi bukan depresiasi, tapi beban amortisasi. Ya. Pada jenis, kita sebutkan di sini jenis aset tetap tak berwujudnya. Di sini pada keenam, pemakaian perlengkapan. Pada akhir periode perlengkapan perlu disesuaikan karena ada sebagian dari perlengkapan yang telah menjadi beban. Sehingga AJP-nya di sini beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Yang ketujuh, penghapusan piutang. Penghapusan piutang merupakan terjadi karena adanya piutang yang tidak ditagih sehingga pada akhir periode harus dihapuskan agar tidak menjadi beban. Ini sama halnya kalian sama sedekah gitu. Nggak menerima pembayaran hutang orang lain. Ayat jurnal penyesuaiannya beban penghapusan piutang pada piutang usaha.
Semoga mengerti dan memahami materinya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Sampai ketemu. Sedangkan untuk penerapan dalam suatu perusahaan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis.